Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pimpinan dan pelaksana Baiknas Banten dalam rangka Milad ke-12 tahun 2017. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua anggota masyarakat, para bersakti yang telah mempercayakan zakatnya melalui Baiknas Provinsi Banten. Semoga harta yang telah dikeluarkan oleh Bapak dan Ibu diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan keberkahan terhadap harta yang masih ada pada Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga Negara Kebangkitan Jakarta. Ayo berzakat di Baiknas Provinsi Banten. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana. Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma. Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi tandus subur kembali, rasa gembira di hati. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lahirmu membawa rahmat, memimpin ke jalan selamat, akhlakmu yang sungguh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, kita hari ini Kamis 7 Desember 2017 dapat menghadiri acara puncak milad ke-15 Basnas Provinsi Banten dan peresmian gedung sekretariat Basnas Banten. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillah. Hadirin berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
Baik, hadirin yang berbahagia, berikutnya laporan Ketua Basnas Provinsi Banten dengan hormat Bapak Profesor Dr. Haji Suparman Usman SH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Ketua DPRD atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Kapolda Banten atau yang mewakili yang kami hormati, sini hadir ya. Bapak Danrem Maulana Yusuf yang kami hormati, terima kasih Bapak yang mewakili. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Ketua Umum Provinsi Banten yang kami hormati, alhamdulillah hadir Bapak Ketua Umum langsung, Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Rektor UIN dan Rektor Untirta atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Camat Serang yang kami hormati yang punya wilayah ini, Bapak dari pimpinan Bank Jabar Banten Syariah, Bank Banten dan Bank Jabar Cabang Serang, serta Bapak Kepala BRI Cabang Serang yang kami hormati, Bapak Ketua Yayasan, Ketua DKM Masjid Agung Astaghfirullah Kota Serang yang saya hormati, Bapak Kepala Kanwil Kemenhukam atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Lurah Cimuncang Kecamatan Serang yang kami hormati, para Ketua Badnas Kabupaten dan Kota yang saya hormati. Saya lihat beberapa dari kabupaten kota sudah hadir. Bapak-bapak dan ibu-ibu para kepala dinas, kepala lembaga, pimpinan perguruan tinggi sebagai atasan langsung dari UPJ yang bersangkutan yang kami hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu ketua UPJ di wilayah Provinsi Banten yang di bawah koordinasi Badnas Banten yang kami hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu para muzaki yang kami undang pada hari ini, ada beberapa muzaki, antara lain di sini Bapak Taufik Nuriman sebagai muzaki yang kami hormati, juga Bapak Rahmat Halim tadi. Seyogianya Bapak Muhadi juga mau hadir, hanya beliau mendadak putranya tadi katanya kesehatannya terganggu. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak dan ibu sekalian. Seluruh pimpinan komisioner Badnas Banten yang kami hormati dan seluruh pelaksana Badnas Provinsi Banten yang kami hormati. Tak lupa juga di sini kami hormati para senior-senior dari pengurus Badnas Banten yang sekarang sudah purna. Di sini hadir Pak Krisno, Pak Hairoji, Pak Uki, Pak Rahmat. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya termasuk kita sekalian. Bapak Gubernur dan para hadirin yang kami hormati, atas nama pimpinan Badnas Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara hari ini, dengan iringan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami dalam penyelenggaraan acara ini. Badnas Provinsi Banten pada hari ini mengadakan syukuran dalam rangka memperingati milad atau hari ulang tahun Badnas Banten yang ke-15
dan syukuran peresmian penggunaan gedung kantor baru Bajnas Provinsi Banten. Bajnas Provinsi Banten dibentuk sejak tahun 2002 sebagai amanat Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu waktu itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99. Undang-undang tersebut sekarang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP 14 Tahun 2014, Inpres Nomor 3 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Perda tersebut saat ini sedang kami usulkan untuk direvisi, disesuaikan dengan perundang-undangan yang terbaru. Sejak dibentuk tahun 2002 sampai 2017 ini, saat ini alhamdulillah Bajnas Banten bisa berkiprah dalam melaksanakan amanat pengelolaan zakat di Provinsi Banten. Hasil pengelolaan zakat sejak dibentuk sampai sekarang, Bajnas Banten terus mengalami peningkatan, baik di tingkat provinsi maupun di Bajnas Kabupaten Kota. Sebagai ilustrasi, di sini kami hadirkan data dari 2003 sampai 2017. Pada 2003, di mana waktu itu pertama kami mengumpulkan dana zakat, hanya terkumpul 154 juta. Pada tahun 2016, terkumpul 3 miliar 200 juta sekian. Dan pada tahun 2017 sampai Desember ini terkumpul 5 miliar 487 sekian. Demikian juga dari Bajnas Kabupaten Kota terus mengalami kenaikan. Kalau direkap seluruh penerimaan zakat baik dari provinsi di tingkat provinsi maupun kabupaten pada tahun 2016 itu sudah mencapai 35 miliar sekian. Dan pada tahun 2017 sampai bulan Desember ini tercatat laporan dari kabupaten kota sebesar 51 miliar sekian. Dalam catatan kami ada Bajnas yang sangat menonjol. Pertama di sini Bajnas Kabupaten Serang sudah 9 miliar sekian. Dan Bajnas Tangsel 18 miliar sekian. Sehingga jumlahnya menjadi 51 miliar. Hanya menarik dari data ini, di Bajnas Kabupaten Serang yang terkumpul 9 miliar, itu zakat fitrahnya 665 juta. Selainnya berarti zakat profesi, zakat penghasilan, zakat pertanian dan lain-lain. Jadi perbandingannya antara zakat fitrah dengan zakat mal di Kabupaten Serang itu 665 juta banding ke 8 miliar sekian. Di Tangsel saya lihat data dari 18 miliar yang dikumpulkan oleh Tangsel itu zakat fitrahnya 17 miliar. Nah di sini mungkin nanti merupakan bagian kajian kita antara perbandingan zakat fitrah dengan zakat mal di luar zakat fitrah. Kita ingin sebenarnya yang lebih besar di zakat mal, di zakat selain zakat fitrah. Dana zakat yang telah terkumpul oleh Bajnas Provinsi Banten di atas masih jauh kalau dibandingkan dengan potensi zakat di Provinsi Banten. Kalau Provinsi Banten berjumlah sekitar 11 juta jiwa dan kita asumsikan 20% dari penduduk Banten ini atau sekitar sekian juta berpenghasilan rata-rata 100 juta, maka kami kemarin dalam RKT menghitung potensi zakat di Banten itu minimal 5 triliun. Dan sekarang baru terkumpul sekitar baru 1%. Ini tantangan bagi kita bagaimana menggali potensi zakat di Banten ini. Tapi itu pun merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah meningkat tiap tahun, dari tahun ke tahun sudah ada peningkatan. Bapak Gubernur dan para hadirin yang saya hormati, sesuai amanat undang-undang dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dana zakat, infak, dan sedekah telah kami distribusikan kepada mereka yang berhak ke seluruh kabupaten kota seprovinsi Banten. Realisasi pendistribusian tersebut kami laksanakan melalui beberapa program. Di Bajnas itu ada format pendistribusian dibagi kepada 5 program. Yang pertama kami sebut dengan Banten Cerdas, yang kedua Banten Takwa, yang ketiga Banten Sehat, yang keempat Banten Peduli, yang kelima Banten Makmur. Dalam Banten Cerdas itu diberikan kepada mereka yang berhak melalui peningkatan keterampilan, pengadaan buku perpustakaan, pembinaan rumah perpustakaan, pembinaan peningkatan manajemen zakat, beasiswa berlanjut untuk SD sampai SLTA,
paket sekolah, bantuan pendidikan insidentil kepada SD sampai perguruan tinggi, penebusan ijazah tingkat SLTA. Jadi sekarang juga akan diacarakan di sini pemberian santunan kepada murid yang tidak bisa menebus ijazahnya karena SPP-nya masih nunggak. Kita lunasi SPP-nya dan kita berikan supaya mereka bisa mengambil ijazahnya. Demikian juga kami punya program yang disebut SKSS, satu keluarga satu sarjana. Dari sejak daftar sampai di wisuda itu dibebaskan, diberi SPP, diberi uang bulanan dan lain-lain. Di sini juga kita hadirkan nanti beberapa teman SKSS pada kesempatan ini. Kemudian bantuan takwa diberikan kepada santunan guru madrasah, santunan guru ngaji, bantuan keagamaan melalui diklat, seminar, kajian keislaman, pesantren Ramadan, bantuan LPK, lembaga pendidikan dan kesejahteraan masjid, bantuan sarana keagamaan, pembinaan keagamaan di tingkat kabupaten kota. Dalam bantuan sehat kami realisasikan bantuan pelayanan sarana air bersih, sudah banyak kami bangun, kami buat di beberapa kabupaten. Pelayanan kesehatan massal kerjasama dengan dinas kesehatan dan lain-lain. Pelayanan peningkatan gizi kepada anak-anak SD dan SLTP, bantuan biaya pengobatan kesehatan insidentil dan pengobatan gratis. Sedangkan Banten Peduli kami realisasikan pertama bantuan menjelang Idul Fitri dan Idul Adha kepada fakir miskin tertentu, misalnya kepada mereka yang mengurus kuburan, memandi jenazah dan lain-lain. Diberikan juga kepada mustahik lingkungan UPJ. Ada program Food for Work. Food for Work ini kita berikan santunan kepada mereka yang membersihkan tempat-tempat ibadah yang terlantar, misalnya ada di pelabuhan, ada di terminal dan lain-lain. Kemudian buka puasa bersama dengan santunan dari panti asuhan. Kemudian juga santunan pada acara kerjasama dengan Kementerian Agama, pada hak Kementerian Agama, bantuan konsumtif dan kegiatan sosial, bedah rumah juga kami lakukan di beberapa kabupaten, bantuan kepada Gorimin yang terlilit hutang, bantuan kepada ibu stabil, bantuan tanggap darurat bencana, dan juga bantuan sembako kepada lansia seumur hidup. Kemudian bantuan makmur kami berikan juga dalam bentuk bantuan pinjaman modal bergulir. Kemudian ada program zakat community development, pemberdayaan potensi zakat di masyarakat. Misalnya kami sudah membangun beberapa kelompok di desa, salah satu desa di Pandeglang dan di Rangkas Bitung. Bapak Gubernur yang kami hormati, kami sebagai amilin terus berusaha untuk menjadi amilin yang amal dan profesional dalam melakukan pengolahan zakat. Alhamdulillah kinerja kami selama ini telah mendapat penilaian dari pihak-pihak yang kompeten untuk menilai kinerja kami. Dalam catatan pengolahan zakat, kami telah diaudit beberapa kali dan kami pada 5 tahun terakhir sudah mendapatkan penilaian akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian. Sekalipun di koran kemarin hari ini Pak Jokowi mengatakan bahwa WTP itu bukan prestasi, tapi paling tidak bahwa WTP itu kita sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian juga Badnas Banten juga diaudit oleh audit syariah. Jadi yang mengaudit kami di samping audit akuntan publik juga diaudit syariah, dan kami telah mendapatkan opini kepatuhan syariah yang dilakukan oleh auditor syariah dari Kementerian Agama. Kemudian pada tahun 2015 dalam Zakat Award yang diadakan oleh Kementerian Agama, Badnas Banten juga telah terpilih sebagai pengelola zakat terbaik tingkat nasional dan mendapat peringkat pertama, dan diberikan penghargaan itu oleh Menteri Agama pada tanggal 19 Desember tahun 2015. Demikian juga di tingkat pusat telah memberikan penghargaan kepada Bapak Gubernur sebagai gubernur yang peduli dan mendukung kebangkitan zakat. Itu kemarin penghargaan diberikan oleh Bapak Sekjen Kemendagri yang diterima oleh Bapak Wakil Gubernur mewakili Bapak Gubernur karena Bapak Gubernur berhalangan hadir. Itulah kinerja kami menurut penilaian mereka yang punya kompetensi untuk menilai kinerja kami. Kami ucapkan terima kasih, dan ini tentu berkat kita semua, berkat Pak Gubernur, berkat para muzaki, berkat semua ulama dan tokoh masyarakat, sehingga kami seperti apa adanya ini. Bapak Gubernur yang kami hormati, Badnas Banten sejak dibentuk tahun 2010
sejak dibentuk sampai 2017 ini telah menempati mengontrak di salah satu ruangan gedung Islamic Center. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada pengelola Islamic Center. Kami telah diberi kesempatan untuk menempati ruangan itu. Namun karena perkembangan kebutuhan itu tempat sudah kurang memadai, dan kami terus berusaha tiap tahun memohon kepada Ibu Bapak dan di pimpinan daerah, terutama Pak Gubernur, untuk diberikan bantuan bagi pengadaan sarana gedung ini. Tahun 2015 yang lalu kami diberi anggaran 1,5 M, dan kami waktu itu terus mencari tanah untuk membangun. Namun sayang karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan waktu, tanah yang kami cari itu tidak dapat yang pas harga dan pas strategi tempatnya, dan akhirnya kami menemukan tawaran dari gedung yang kita resmikan sekarang ini. Gedung ini tadinya gedung lama, bangunan lama, kepunyaan almarhum Bapak Solihin, luasnya sekitar 800 meter, kemudian kami beli dengan 1,5 M. Dan pada tahun berikutnya kami diberi anggaran untuk renovasi, dan alhamdulillah sudah direnovasi dalam batas kemampuan anggaran seperti yang Bapak Ibu saksikan pada hari ini. Kemudian realisasi pendistribusian menjelang dan pada saat acara milad ini, antara lain kemarin sudah kami laksanakan pada sekitar Oktober-November menjelang milad ini, tebar buku kepada siswa SD yang tidak mampu. Ada beberapa SD yang kami kunjungi. Peningkatan keterampilan mustahik kerjasama dengan Yayasan Qurratul Ain di daerah Karamatwatu. Pengobatan gratis kerjasama Dinas Kesehatan kemarin sudah dilaksanakan tempat di Masjid Agung. Kemudian juga pembinaan satu sarjana satu keluarga sudah dilaksanakan kemarin, sampai diadakan sholat subuh berjamaah dan juga sholat tahajud. Kemudian launching rumah pintar Bajnas, yaitu dengan cara pengadaan buku taman bacaan masyarakat. Pendistribusian kepada anak asuh, pembantuan pendidikan kepada tingkat SLP, SLA dan S1, bantuan guru ngaji 2 tahap sudah kami laksanakan, bantuan dana riset zakat kepada mereka yang punya potensi untuk meneliti masalah zakat. Dan pada hari ini kami baru melakukan program pada tahun ini, yaitu program yang kami sebut dengan Mustahik Mandiri. Mustahik Mandiri ini diberikan kepada 44 mustahik, 44 yang tidak mampu, dan mereka diberi sepeda gratis, diberikan juga termos, diberikan pop mie rebus, air mineral, dan kelengkapan kopi susu dan lain-lain. Akan diacarakan pada hari ini, simbolisnya sebanyak 44 orang, yang tiap orang itu sekitar 3.500.000, karena itu sepeda gratis dan lain. Tapi akan kami terus pantau, ada MOU-nya, supaya jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan mereka itu diwajibkan juga mengikuti pengajian rutin 1 bulan 1 kali. Mereka juga diwajibkan untuk menabung 25.000 tiap bulan untuk modal usaha, penambahan modal usaha. Dan ini Bapak Gubernur perlu kami laporkan, mereka ini 44 ini terutama berkeliling di sekitar daerah Kapal 3B, supaya yang memerlukan kopi dan lain-lain tidak perlu jauh keluar misalnya. Ini 44 kami sebar, mudah-mudahan. Ingin sih kami nanti semua wilayah ada, tapi sekarang atas pertimbangan rapat pimpinan, sementara ini untuk wilayah KP3B, karena luas KP3B, nanti banyak ada seragam dari Bajnas, ini banyak juga ibu-ibu dan juga bapak-bapak, ini kebanyakan ibu-ibu saya lihat ya, ibu-ibu ya. Nanti mudah-mudahan Bapak Gubernur berkenan juga. Kemudian tadi juga diacarakan penebusan ijazah yang tidak sempat tertebus karena belum bayar SPP, dan juga kemarin sudah kami laksanakan pembangunan rumah Hidayah Kuni yang kemarin sampai diadakan di daerah Cipotok, Pak Surya terakhir itu sudah banyak laksanakan. Bapak Gubernur dan para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami Bajnas Banten mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran Pemda Provinsi Banten yang telah membimbing, memberi perhatian dan memberi bantuan anggaran untuk pengelolaan zakat, baik anggaran operasional maupun anggaran pengadaan gedung baru yang sekarang akan diresmikan. Semoga Pemda Provinsi Banten bisa terus memperhatikan pengelolaan zakat di Banten ini
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada para muzaki, para munfik yang telah mempercayakan penunaian zakat infak melalui Badnas Banten sebagai amilin. Demikian juga kepada para ulama, tokoh masyarakat dan semua pihak yang telah memperhatikan, memberikan saran, bantuan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan zakat di Banten ini. Semoga harta yang telah Bapak Ibu keluarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda dan memberikan keberkahan terhadap harta yang masih ada pada ibu dan bapak sekalian. Yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta para alim ulama dan tokoh masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat di Provinsi Banten ini. Ini kami nanti mungkin dengan DPRD akan mencoba merevisi perda itu karena perdanya sudah tidak sesuai. Dan juga tentu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pimpinan dinas sebagai atasan UPJ yang telah memberikan dorongan kepada UPJ untuk melakukan pengelolaan zakat di tiap-tiap UPJ. Saat ini kami Badnas Banten sedang terus mensosialisasikan perundang-undangan zakat, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan peraturan daerah, agar umat Islam dapat menyalurkan pembayaran zakatnya kepada amilin sesuai perundang-undangan. Kami lupa pada tahun ini alhamdulillah UPJ di Polda ini hadir, ibu dari Polda mulai aktif kemarin, dan pada saat apel hari Kamis kemarin ibu ya, saya diundang oleh Polda untuk menerima secara simbolis zakat yang diserahkan melalui Polda kemarin 117 juta bu ya, diserahkan dari Polda, polisi melalui Polda kepada alhamdulillah, terima kasih ibu, mudah-mudahan. Dan juga dari Kejaksaan Tinggi juga aktif UPJ-nya, dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama dan lain-lain. Sebagaimana diketahui berdasarkan pasal 38 dan 41 Undang-Undang 23 2012 tentang pengelolaan zakat, ini yang saya bacakan undang-undang dan peraturan pemerintahnya tersebutkan. Dalam undang-undang yang berlaku sekarang ini ada pasal 38 berbunyi begini: setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Itu pasal 38. Sedangkan pasal 41 ini ancaman bagi mereka yang mengolah zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Pasal 41 bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Ini kami mulai sosialisasikan, terutama kemarin karena tahun ini SLTA dan Aliyah akan masuk koordinasi Badnas Banten. Kami datang ke Pandeglang, ke Lebak, ke Tangerang, ke Cilegon mensosialisasikan ini, dan juga kami informasikan ini. Jadi secara hukum, yuridis formal, kalau ada lembaga, kalau ada apalah namanya, yayasan, kelompok melakukan pengumpulan zakat, sama dilarangnya dengan mengumpulkan pajak. Pajak tidak boleh dikumpulkan oleh lembaga yang tidak berwenang, dan ada sanksinya. Namun walau demikian, tentu kami persuasif, kami tidak tegur langsung, karena itu juga kurang etis. Tapi tetap kami akan sosialisasikan bahwa mari kita berzakat secara benar, baik menurut aturan syariat Islam dan menurut perundang-undangan di Indonesia. Bapak Gubernur dan para hadirin yang kami hormati, demikian laporan singkat kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak pada hari ini, ibu-ibu juga. Dan kepada Bapak Gubernur, kami mohon berkenan kiranya memberikan sambutan pengarahan dan berkenan meresmikan penggunaan gedung ini, serta berkenan menandatangani prasasti pendirian gedung Badnas Provinsi Banten yang sudah kami siapkan. Demikian atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk para penerima bantuan program dari Basnas Provinsi Banten.
Jauh juga kamu. Apa kamu? Baik, disilahkan untuk foto bersama. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah, dan Bapak Gubernur mohon izin untuk tepat di tempat. Hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Suparman, Ketua Basnas Provinsi Banten, kita harusnya juga menjadi contoh. Beliau usianya sudah 76 tahun ya. Ini masih sehat, seger, masih mau berbakti, mengabdi. Luar biasa, tepuk tangan. Tadi ngomong Pak Taufik kita baru 60-an, apa bisa nih seperti beliau. Tapi semangatnya itulah, tanggung jawabnya itu. Muda-muda ini jangan loyo. Ini kan saya lihat generasi zaman now ini, ya generasi zaman now ini kayak kadang-kadang pragmatis, udah maunya enak aja gitu. Tapi beliau luar biasa. Saya merasa juga contoh beliau untuk memberikan semangat buat saya juga. Pengurus Basnas yang saya hormati, Provinsi Banten maupun kota kabupaten, Pak Kiai Haji Romli, hari ini masih seusia saya beliau. Ketua MUI Provinsi Banten, mewakili Polda, mewakili Hankam, ya, Kumham. Sahabat saya Pak Taufik Nuriman, semoga selalu diberikan kesehatan Pak Taufik, sehingga ya bantu saya juga seperti Pak Suparman untuk bisa membangun Banten. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang tidak sebutkan satu persatu, maaf. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, alhamdulillah kita dalam badan sehat walafiat hadir di sini. Dan kita dapat laporan tadi bahwa peresmian gedung yang baru, alhamdulillah sudah ada gedungnya di atas tanah 800 meter, tapi itu juga cukup. Kalau kurang saya tambah lagi, karena saya juga membangun gedung ya, Islamic Center saya mau bangun. Saya juga mau satukan dengan MUI, satukan dengan Basnas, nanti satu komplek di Baros Sport Center. Saya mau pengen itu satu komplek, biar itu ngopi bareng, kan kopinya kan udah ada. Nah, tinggal taruh situ. Pantesan saya kalau habis Jumat di rumah Pak ya pakai ya keluar pada sila aja dulu kopi. Oh ini rupanya tukang kopi Basnas ini. Kok kopi itu banyak pada, apalagi di habis masjid kalau habis Jumat. Waduh, itu kita pada duduk aja sila di situ. Alhamdulillah ada kopi dan sebagainya. Cuma ditambah makanannya Bu. Saya kira makanannya masih kurang ya. Cuma jangan bawa rabe ke masjid, kotor. Ya. Saya senang sekali karena apa? Karena ada kebajikan yang luar biasa, manajemennya bagus, terus juga konsolidasi, juga intensifikasi, termasuk juga upaya-upaya untuk secara inovatif hasil Basnas ini memberikan kontribusi yang langsung juga dirasakan oleh masyarakat. Memang ujiannya berat tuh para amil, kalau dia bawa pulang pasti masuk neraka itu, ya kan gitu. Jadi harus distribusikan lagi kepada yang berhak. Tapi saya lihat dengan usaha-usaha dan yang dilakukan juga bantuan-bantuan luar biasa, membantu pemerintah provinsi juga. 12 juta penduduk kita sekarang. Kedepannya ini kalau dikelola dengan baik, ini akan menghasilkan berapa triliun. Dari zakat fitrah saja juga bisa dihitung kali berapa sekarang, kali 25 ribu, 10 juta aja kita bisa pungut. Selama ini memang masih belum efektif di bawah, karena berhadapan juga para amilin di masing-masing kampung. Bahkan yang amil di kampung itu dia pungut sendiri, dia pakai sendiri.
Dia makan sendiri kadang-kadang, maaf itu bukan di Serang tapi di kampung saya, Pinang itu. Jadi juga bawa karung sendiri gitu. Nah ini juga mungkin perlu ditertibkan ke depan bahwa berapa bagian ambilinnya, berapa bagian distribusi untuk masyarakat. Nah berkaitan dengan distribusi untuk kegiatan sosial saya kira bisa dibangun kerjasamanya, dimitrakan, karena pemerintah provinsi sekarang menganggarkan untuk pesantren sekitar 60 miliar lebih, termasuk di dalamnya untuk 3.200 pesantren kurang lebih akan kita berikan secara rutin 20 juta rupiah sekedar untuk operasional. Terus juga untuk roti lahu, untuk rumah yang tidak layak huni kita juga kita anggarkan. Kalau bisa mungkin lebih efektif, ini bisa disesuaikan. Begitu juga untuk listrik kita anggarkan untuk 150.000 rumah tangga, tapi kita lakukan secara bertahap. Terus juga kita bicara kemarin sudah kita desain untuk pembangunan masjid yang tersebar. Kita baru uji coba, nanti tolong dikoreksi juga standarnya kayak apa. Tapi kita targetkan biayanya antara 2 miliar sampai 2 miliar setengah. Kalau kita jalan dari sini saya ke Lebak, saya melihat bahwa ada masjid kan? Kalau nggak ada masjid, biar kita yang bangun, pemerintah yang menyiapkan tanahnya. Kalau ada tanahnya lebih bagus lagi. Jadi saya ingin targetnya sih Pak Taufik 1.000 masjid targetnya selama saya 5 tahun sebetulnya. Tapi Pak Taufik tadi bisik-bisik lagi mau bangun masjid yang cukup bagus, animasinya pinggir laut. Dan nanti kalau pemerintah ada dana ya kita bantu. Tapi sementara ya dengan kekuatan itu, pokoknya yang mendukung muslim saya akan tetap akan bantu. Saya muslim dan saya senang. Jadi insya Allah kita akan sebentar kita memang anggarkan untuk itu. Karena apa? Karena dana 12 triliun ini memang efektif kita gunakan. Yang pertama Pak Taufik, Pak Ketua Basar, Pak Kiai, itu adalah untuk membangun 110 km jalan provinsi yang ada di Provinsi Banten. Dalam 2 tahun saya targetkan tidak ada lagi jalan-jalan yang rusak, jalan milik provinsi. Itu selesai akan kita bantu jalan kota kabupaten. Kayak sekarang misalnya di di Banten Lama kita anggarkan 300 miliar Pak, tolong dikontrol nanti. Itu nanti 300 miliar untuk jalan masuknya, untuk kamar mandinya, untuk jalan lingkungannya harus di jalan, termasuk untuk juga plasanya. Plaza yang depan itu kita akan jadikan tempat seperti kayak di Mekah misalnya begitu. Jadi orang ke depan bisa sholat di situ. Tempat wudhunya sekali kita rancang. Malah dapat bantuan dari Kang Emil karena mumpung dia mau calon jadi gubernur, dia ngaku orang Serang juga, dan keluarganya saya bilang bantu. Desainnya kemarin udah dibantu gratis, harusnya bayar itu. Jadi arsitektur lama kita dipertahankan, tapi saya ingin tempat itu menjadi tempat sejuk, tempat itu menjadi tempat, termasuk lampu-lampunya. Lampu-lampunya kita aktifkan. Mimpi saya memang ini paling tidak seperti di depannya Masjidil Haram. Dan gitu mimpinya. Memang kita harus bermimpi, bukan ngomong doang mimpi. Tapi paling tidak sudah kita realisasi tahun ini, kita anggarkan 300 miliar, kita akan selesaikan dalam 2 tahun. Jadi orang datang sini udah gak kumuh, datang sini gak jorok, orang mau kencing udah enak, orang mau jalan gak, termasuk kali yang kotor itu kita lagi normalisasi, kita bikin jalan di lingkungan itu. Pasarnya maaf, ini saya pindahkan. Jadi pasar itu tidak lagi di halaman masjid. Ya mohon maaf ini mengganggu mungkin teman-teman bapak-bapak yang dapat koplak-koplak dari situ apa gitu ya, agak terganggu. Tapi itu akan saya pindahkan ke tempat yang tidak jauh dari situ. Itu kita normalisasi menjadi sebagai tempat sejarah. Kita termasuk juga kita udah rancang tempat istana atau tempat Pak Sultan itu kita rapikan. Karena sekarang banyak orang mandi malam hari pakai bawa bunga, kembang, gadis-gadis atau itu terbuka sekali, takut ada yang ngintip itu. Jadi dalamnya itu saya tata tempat mandiannya, batu-batunya itu ke tempat sambil jalan. Makanya anggaran 350 miliar itu diarahkan ke sana. Terus untuk pembangunan sekolah kita memang menghabiskan 1,2 triliun. 1,4 triliun untuk jalan. Dalam 2 tahun kita anggarkan hampir 3 triliun. Karena saya ingin tidak lagi keluhan-keluhan bahwa jalan di provinsi itu rusak. Saya tidak ingin lagi dengar bahwa 2 tahun ini sekolah-sekolah rusak. Saya ingin bahwa ke depan ini harus kita. Terus karena tanggung jawab Pemda provinsi soal sekolah SMA, SMK negeri,
saya gratiskan mulai 2014. Jadi tidak perlu lagi bayar SPP 2018 mulai Januari, tidak boleh lagi kepala sekolah memungut uang apapun kepada murid karena sudah kita lengkapi. Honor guru kita naikkan, udah itu. Kepala sekolah kita naikkan dari bosda provinsi di samping bos nas itu ya sudah kita tambah, ternyata meningkatkan honor guru baik guru yang negeri maupun swasta. Termasuk kita arahkan untuk sekolah-sekolah swasta ada dapat dari bosda dari provinsi. Pokoknya memang ya saya ingin guru-guru juga senang menikmati itu. Terus berikutnya kita anggarkan untuk sekitar 640 miliar untuk kesehatan, 300 miliar untuk masyarakat yang tidak punya BPJS. Silakan mau sakit berapa lama di situ, silakan mau berobat apa begitu, silakan mau gunting kuku mau gunting kuping situ, dibayarin oleh Provinsi Banten karena mereka harus mendapatkan. Saya ke Malibing datang sana, saya datang malam-malam habis sholat malam, datang ke habis baca Yasin, datang pakai sarung ke rumah sakit. Mungkin pernah dengar, saya tanya ada masyarakat udah berapa hari di sini, udah 1 hari Pak masih di ruang. Kenapa belum bisa masuk Pak? Kita dimintain sekian, kami nggak mungkin banyak duit. Apalagi orang Lebak diminta 75.000 aja nggak bisa uang ya karena mereka petani kan. Sudah saya punya semangat didukung oleh masa DPRD, mohon doa dari bapak-bapak para kiai sekalian, niatnya baik sama dengan ketua Basnas akan saya bebaskan dalamnya sudah dianggarkan. Ya kan? Tinggal lagi kalau ini sudah selesai nih 2 tahun nih, pastinya gedung MUI juga tidak jelek kayak sekarang. Ya, itu ya pastinya. Kalau sekarang kan kumuh. Gedung saya kadang masuk kemarin waktu kapan saya datang, waduh rasanya kita merasa enak juga dengan ketua MUI walaupun dia nggak pernah minta, tapi kan saya tahu diri juga ini. Walaupun nggak minta, saya tahu diri bahwa suatu saat memang harus saya bangun yang bagus biar Pak Romli tambah muda di situ nanti. Kalau ada ruang kayak di kota Tangerang saya bikin juga pasti tahu ya. Kita bikin gedung MUI ada tempat pestanya, bawah ada aulanya, dan dari sewa pesta aja, sewa gedung aja setiap bulan MUI sudah dapat minimal 45 juta untuk kas mereka. Saya mau cariin duit buat pakai LB biar kita bikin buat tempat pesta seminar biar kasnya bisa dipegang oleh beliau, begitu yang lain. Jadi semangatnya sih ada Pak, semangat niat sudah ada dan alhamdulillah sebagian sudah boleh kita realisasi. Dan yang paling penting saat ini adalah mohon doanya agar saya sehat, agar saya tetap lempeng, jujur, memberikan yang terbaik buat warga Banten. Saya kira Ketua MUI, Pak Ketua Pak sama kita. Apa sih kita lakukan? Sama dengan Pak Taufik. Udah nggak ada dunia, udah cukup dunia buat kita mau. Karena ya akan ada makan apa udah cukup, anak-anak kita udah gede. Masa kita mau cari lagi grogotin uang rakyat buat apa? Grogotin uang negara berapa? Tambah dosa kita. Tapi yang ada bapaknya sedekah aja bawa aja sedekah. Nah yang belum terpenuhi, mohon maaf karena saya akan baru 6 bulan. Mudah-mudahan ke depan Banten lebih baik, Banten yang baldatun, toibatun, warabun, gopur bisa kita wujudkan. Dengan mengucapkan bismillah, saya resmikan bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan gedung Basnas, mudah-mudahan memberikan manfaat dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Banten. Alhamdulillah. Masih agak belakang. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का Allahumma ya Allah,
Berikanlah petunjuk dan hidayah kepada kami Allah. Pada hari ini dengan izin-Mu, alhamdulillah kami telah meresmikan kantor Basnas Provinsi Banten yang diawali dengan peresmian oleh Bapak Gubernur Provinsi Banten. Untuk itu ya Allah, dalam rangka peresmian ini berikanlah kekuatan pada kami untuk selanjutnya bisa melaksanakan segala amanah yang telah dibebankan pada kami, sehingga insya Allah dengan adanya Basnas ini bisa memberikan nilai sejahtera bagi masyarakat kami di Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kepada Gubernur kami yang selalu mendukung dan kemudian selalu membimbing pada kami dalam rangka memajukan segala kegiatan-kegiatan aktivitas keagamaan khususnya Basnas Provinsi Banten. Oleh karena itu ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada ampunan yang bisa kami dapatkan kecuali Engkau berikan pada kami. Untuk itulah ampunilah kami segala dosa-dosa, ampunilah kami segala perbuatan-perbuatan yang telah tidak sesuai dengan ajaran-Mu ya Allah, dan berikanlah petunjuk pada kami, yaitu petunjuk jalan yang lurus, petunjuk ke jalan dan hidayah-Mu untuk melaksanakan segala sesuatu ajaran-Mu di muka bumi ini. Karena Allah al-Mustaqim mustaqim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya potongan pertama diserahkan oleh Bapak Banten kepada Gubernur Banten. So many bright stars like diamonds in the sky. It makes me wonder, anyone could be like the one that shines so clear. Just open your eyes and without a doubt, you will surely see the light. तेरी दुनिया तेरी ज़मीन ये कहकर शान तू है करीम मेरे मौला सुन ले दुआ हमने बस तेरे बिना रोशन कर जहां ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह दिया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। tahun Pak, seperti apa perkembangannya? Saya kira kan dapurnya dapat penghargaan dari nasional, berarti manajemen dan perolehannya itu pusatnya cukup bagus. Jadi contoh, nanti tata kelolanya, tata keuangan, evaluasinya harus jadi perhatian dari saya lah. Ke depan memang kita akan dorong lagi karena sesungguhnya masih banyak potensi yang belum kita bisa manfaatkan. Oleh 12 juta penduduk itu kan paling tidak ya. Jadi saya kira ini sudah merupakan langkah-langkah yang paling adalah para pengurusnya dan tata kelola kejujuran seperti itu yang harus besar. Jadi saya perhatikan bapak-bapak ini kalau usahanya kata di atas dulu, tapi masih energi dan ini bukan ladang ya. Semoga ini menjadi amalia yang amin. Udah. Untuk dukungan pembangunan Banten sendiri Pak? Ke depan memang kita akan kegiatan agama, lembaga-lembaga keagamaan harus pemerintah siapkan sarananya, infrastrukturnya, tanggung jawab pemerintah. Cuma tahun pertama ini memang pimpinan saya kita masih berhadapan dengan kondisi infrastruktur yang baik. Insyaallah. Pak, Bapak tadi bicara untuk menargetkan 1.000 masjid itu di seluruh provinsi. Tadi itu kan kalau kita ngomong dengan bahasa itu kan semangatnya begitu. Dan kita mulai dulu dan sekarang kita melihat bahwa banyak masyarakat yang tidak mampu untuk bangun masjid. Provinsi siap yang kita akan tahap Musika liya karo, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah kiya karo, duk na kisi ko
orangnya aja deh, nanti ambil. Kasih 44 orang. 44 orang. Makanya udah nggak ya, udah bertambah lah. Bedanya juga udah bagus. Tapi hati-hati tuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للنبي داع طلع